Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Fadlilah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas artikel penelitian yang berjudul Implementasi Model Problem-Based Learning pada Jenjang Sekolah Dasar. Berikut ini merupakan rumusan masalah yang akan saya bahas pada pertemuan ini. Yang pertama, bagaimana konsep dasar belajar dan pembelajaran. Yang kedua, apa saja model-model pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana konsep pembelajaran problem-based learning. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh pengimplementasian pembelajaran problem-based learning pada jenjang sekolah dasar. Yang pertama, konsep belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar dan pembelajaran. Menurut Susanto, belajar sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru, sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap, baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Hubungan belajar dan pembelajaran. Pembelajaran dan belajar merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi, karena belajar merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembelajaran, sedangkan pembelajaran itu sendiri merupakan usaha untuk menciptakan pengalaman belajar pada siswa, karena pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang kedua, yaitu model-model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Byrne dan Erikson. Yang pertama, problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, ada cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Pembelajaran yang diorganisasikan dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja bersama untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembelajaran yang berpusat pada prinsip dan konsep utama suatu disiplin, melibatkan siswa dalam pemecahan masalah dan tugas penuh makna lainnya, mendorong siswa untuk bekerja mandiri, membangun pembelajaran, dan pada akhirnya menghasilkan karya nyata. Selanjutnya, yaitu service learning atau pembelajaran pelayanan, yaitu pembelajaran yang menyediakan suatu aplikasi praktis, pengembangan pengetahuan, dan keterampilan baru untuk kebutuhan di masyarakat melalui proyek dan aktivitas. Yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis kerja, di mana kegiatan pembelajaran mengintegrasikan antara tempat kerja atau seperti tempat kerja dengan materi di kelas untuk kepentingan para siswa dan bisnis. Yang ketiga yaitu konsep pembelajaran problem-based learning. Menurut Byrne dan Erikson, problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menyajikan masalah sebagai landasan awal untuk membangun kemampuan berpikir kritis siswa dengan terampil untuk memecahkan masalah. Masalah yang disajikan adalah masalah yang memiliki konteks dengan dunia nyata,
sehingga mampu mendorong siswa untuk berpikir secara aktif sesuai dengan pengalaman yang pernah dialami. Tujuan dari problem-based learning yaitu untuk membangun kemampuan siswa agar mampu berpikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan suatu pembelajaran yang dikaitkan dengan masalah-masalah yang relevan saat ini, sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna. Adapun karakteristik dari problem-based learning ini, yaitu adanya penyajian suatu masalah yang berorientasi pada permasalahan dunia nyata. Pembelajaran berpusat pada siswa, serta siswa bekerja secara berkelompok dengan menekankan pada aktivitas kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif dalam upaya pemecahan masalah. Kelebihan dan kekurangan problem-based learning. Yang pertama, realistik dengan kehidupan siswa. Yang kedua, konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, dapat memupuk sifat inquiry siswa. Yang keempat, retensi konsep menjadi kuat. Yang kelima, dapat memupuk kemampuan problem solving. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama yaitu persiapan pembelajaran yang kompleks. Yang kedua, sulitnya mencari problem yang relevan. Yang ketiga, sering terjadi miskonsepsi. Yang keempat, memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penyelidikan. Hasil analisis. Pada penelitian kali ini difokuskan pada ranah kognitif untuk mengetahui sejauh mana signifikasi pengaruh hasil belajar kognitif siswa yang telah diberi perlakuan dengan penerapan model problem-based learning. Batasan masalah dalam penelitian yang dibuat yaitu rendahnya hasil belajar siswa serta pengaruh dari pengimplementasian pembelajaran problem-based learning pada jenjang sekolah dasar. Berdasarkan hasil penelitian dan studi kasus, bahwa hasil belajar siswa yang tergolong rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, sebagian besar siswa pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, belum diterapkannya pembelajaran yang didasarkan pada masalah sehingga siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan batasan masalah pada penelitian kali ini, kita dapat kaitkan dengan teori belajar konstruktivisme. Adalah suatu teori yang didasarkan pada pemberian masalah. Hal ini sejalan dengan model problem-based learning, di mana menyajikan masalah sebagai titik awal dalam proses pembelajaran, yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan saat ini. Siswa dituntut untuk aktif di dalam kelas, dan pendidik dituntut untuk mengaitkan materi dengan masalah sosial sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Siswa diharapkan dapat berlatih berpikir kritis dalam memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran problem-based learning pada jenjang sekolah dasar. Dapat kita simpulkan bahwa hasil ketiga penelitian di atas menunjukkan adanya pengaruh yang positif pada penerapan model problem-based learning terhadap hasil belajar siswa. Kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu pembelajaran berbasis masalah berpusat pada siswa, serta siswa bekerja secara berkelompok dengan menekankan pada aktivitas kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif dalam upaya pemecahan masalah.
Pemberian masalah pada pembelajaran diharapkan dapat mendorong siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Problem-based learning dapat membiasakan siswa untuk menghadapi masalah dan berpikir kritis untuk menemukan solusi pemecahan masalah melalui kegiatan penyelidikan. Problem-based learning dapat membantu siswa dalam memahami dan menguasai materi pelajaran di kelas, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Problem-based learning juga dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan guru mengenai model pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar di kelas untuk menjadi guru yang profesional. Sekian pembahasan kali ini mengenai pengimplementasian problem-based learning pada jenjang sekolah dasar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.